Halo, berjumpa lagi dengan saya, Yansan Theophilus. Di video yang part kedua ini, kita akan fokus membahas mengenai konsep testing. Langsung saja kita mulai pembelajaran video ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video part yang pertama, bahwa konsep testing berfungsi juga salah satunya untuk mendukung konsep selection, di mana pada konsep testing, kita akan meminta atau mengambil atau mengumpulkan respons dari customer terkait dengan deskripsi dan juga sketsa dari setiap konsep produk yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Dan kita akan mengambilnya itu dari potensial customers, dari target market yang kita miliki. Meskipun yang kita akan kembangkan adalah produk baru, tapi kita harus sudah bisa memahami siapa customer potensial kita ketika produk ini di-launch dan dikomersialisasikan. Ya, dengan melakukan segmentasi terhadap target market yang akan menjadi fokus dari produk kita. Terdapat beberapa tahapan yang terstruktur mengenai proses dari testing the concept. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan dari testing yang akan kita lakukan apa. Lalu yang kedua, kita menentukan populasi dari survei pengetesan yang akan kita lakukan, di mana biasa populasi ini sangat erat kaitannya dengan target market kita siapa, itulah yang akan menjadi populasi kita. Lalu yang ketiga, kita memilih atau menentukan format surveinya seperti apa. Apakah wawancara, apakah menyebarkan kuesioner elektronik, dan sebagainya. Yang keempat, kita mengkomunikasikan konsepnya. Ini merupakan tahap yang sangat vital ya. Ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan konsep kita ke customer dengan baik, maka hasil penilaian dari customer juga pasti akan salah. Maka ada beberapa teknik dalam mengkomunikasikan konsep produk yang akan kita tes ke customer. Lalu yang kelima, kita mengukur respons dari customer seperti apa. Yang keenam, kita menginterpretasi hasilnya. Apakah memang layak untuk dikembangkan lebih jauh? Apakah ternyata tidak ada satu konsep pun yang memenuhi ekspektasi kita berdasarkan respon dari konsumen? Kita interpretasikan di yang keenam. Juga kita memutuskan apakah kita perlu melakukan iterasi atau memang sudah oke, bisa lanjut ke tahapan yang berikutnya. Dan yang terakhir, seperti biasa, kita refleksikan apakah proses dan juga hasil yang sudah kita peroleh sudah cukup baik atau belum, apakah memerlukan pengembangan dan juga iterasi lebih lanjut di tahap yang ke-7. Kita bahas satu persatu bagaimana prosesnya masing-masing. Yang pertama adalah menentukan tujuan pengujian. Tujuan pengujian akan menentukan seperti apa pengujian yang akan kita lakukan. Ya, pada dasarnya, pada saat konsep testing ini kita mau tahu respon konsumen secara umum. Ya, apakah positif atau negatif terhadap produk yang akan kita kembangkan. Tapi selain itu juga seringkali dilakukan eksperimen tambahan. Ya, misalnya ketika kita mau melihat durabilitas dari si produk yang kita kembangkan, maka dalam pengujian ini kita meminta customer untuk coba dipakai selama beberapa hari, kita lihat durability-nya baik atau belum. Atau bisa juga kita punya purpose lainnya, yaitu untuk melihat potensi pasarnya itu seluas apa, kira-kira produk kita akan laku berapa. Itu juga bisa kita uji di dalam konsep testing ini. Maka dari itu, di tahap awal ini benar-benar kita tentukan purpose-nya. Kita ngetes ke customer itu untuk apa? Apakah hanya untuk milih saja? Apakah juga untuk sekalian ngetes fitur dari produknya berjalan dengan baik atau enggak? Ataukah juga sekalian ngetes apakah customer mau beli atau enggak produk kita. Kalau kita hari ini komersialisasikan, hari ini launch produknya, kira-kira customer mau beli enggak? Kita ngetes juga intention to buy dari customer. Ya, ada beberapa pertanyaan panduan ketika kita mau define the purpose. Yang pertama, alternatif mana yang perlu kita tes? Nggak perlu semua, karena ini balik lagi ke trade-off ya. Ketika semua konsep yang bahkan belum masuk screening scoring udah kita tes, maka biaya dan juga waktunya akan semakin besar. Dan untuk apa? Ya, kalau misalnya di screening udah jelek, ya udah nggak perlu lagi dites, akan buang-buang waktu dan biaya. Ya, jadi yang mana yang mau dites? Atau bisa juga kita cuma ngetes
produk yang hasil scoring satu yang terbaik, kita baru tes ke pasar. Ya, untuk lihat kira-kira seberapa besar potensi pasarnya, apakah responsnya sudah positif atau negatif. Jadi fokusnya bukan lagi untuk seleksi, tapi untuk memperbaiki. Dari konsep terbaik itu, kita lihat respon pasarnya, lalu kita refinement si konsep produk akhirnya itu. Ya, jadi itu yang pertama yang perlu kita pertimbangkan, yang mana saja yang mau kita tes. Lalu yang kedua, ya bagaimana hasil tes ini bisa kita improve untuk menentukan untuk produk ini bisa lebih baik menjawab kebutuhan dari konsumen. Ya, itu juga perlu dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, berapa kira-kira unit yang bisa terjual. Ya, itu juga bisa dites. Itu juga bisa dijadikan pertimbangan ngetesnya mau gimana. Ya, biasa di dalam konsep testing ini juga kita ngetes intention to buy-nya customer. Ketika kita udah tunjukin konsepnya, kira-kira mau beli nggak? Pasti beli, mungkin beli, atau nggak mungkin beli, atau masih ragu-ragu, itu kita tes juga. Yang keempat, itu apakah development-nya harus dilanjutkan, bisa dilanjutkan, atau harus dikembalikan lagi ke tahapan pengembangan konsep lebih lanjut, diiterasikan lagi, itu juga bisa menentukan propose-nya. Kalau misalnya propose-nya hanya refinement, dengan propose-nya itu memang kita mau ada kemungkinan kita harus balik lagi ke konsep development, ke konsep generation, itu akan membedakan nanti jenis tesnya seperti apa. Ya, jadi di tahapan pertama ini tentuin tujuannya. Tujuannya ini akan menentukan testingnya akan seperti apa. Lalu yang kedua, pilih populasi. Ya, di sini ada beberapa pertimbangan kapan kita faktor apa yang membuat kita itu menentukan sampel size sedikit aja atau sampel size harus besar. Tentu saja ada trade-off ya. Sampelnya besar, semakin akurat terhadap target market yang mau kita tuju, tapi akan makan cost dan juga waktu yang besar. Apakah kita mau mengorbankan biaya dan juga waktu untuk mengejar sampel size yang lebih besar? Tapi kalau sampel size yang lebih kecil, apakah cukup akurat di situ? Itu perlu kita pertimbangkan. Juga kita bisa menggunakan pendekatan statistik ya. Kalau kita tahu kita punya known population, itu kita bisa tentukan sampelnya berapa seperti yang kalian sudah pelajari saat belajar statistik dulu. Dimana populasi ini biasanya berkaitan erat sesuai dengan target marketnya siapa. Target market ini akan menjadi populasi. Nah, dari populasi itu kalau kita tahu jumlahnya atau estimasi jumlahnya, kita bisa tentukan berapa sampel size-nya. Berapa jumlah data yang kita perlukan. Lalu yang ketiga, formatnya seperti apa? Format kita akan ngetesnya seperti apa. Yang paling sederhana, yang pertama face-to-face interaction. Ya, bagaimana di face-to-face interaction ini kita langsung datang, kita interview. Atau kalau interview biasanya untuk one by one, kalau mau bareng-bareng bisa juga focus group supaya lebih simpel dan lebih cepat. Fokus grup yang efektif biasanya antara 6 sampai 12 orang, jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Bisa dibuat terencana, bisa juga dibuat yang benar-benar intercepts gitu ya. Kalau interview sama fokus grup mungkin bisa kita rencanakan, kita siapin dulu siapa aja yang mau kita interview atau siapa saja yang masuk ke fokus grup kita. Bisa juga langsung kita tembak di jalanan misalnya. Kalau kita mau mengembangkan sebuah produk yang target marketnya adalah orang-orang yang suka ke mall misalnya. Langsung di mall kita tembak, punya waktunya sebentar, saya mau tanya-tanya, kalau saya punya konsep kayak gini, bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Itu juga bisa ya. Lalu yang kedua, telepon. Ya, telepon tentu saja agak terbatas ya, karena kalau misalnya kita sudah buat prototipe fisik misalnya, atau konsep yang gambarannya lebih detail, kalau lewat telepon kita sangat terbatas ya interaksinya. Tapi akan jauh lebih cepat dan lebih hemat tentunya kalau pakai telepon dibandingkan dengan face-to-face interaction. Lalu yang ketiga, postal mail. Ini juga lebih sulit lagi rasanya, agak tidak relevan lagi untuk zaman sekarang menggunakan postal mail. Yang lebih populer mungkin email ya untuk menggantikan postal mail. Karena jauh lebih murah, jauh lebih cepat, dan lebih relevan juga untuk sebagian orang karena zaman sekarang udah dikit ya orang yang masih ngirim postal mail. Ya, tapi secara interaksi tentunya nomor 1 dan 2 jauh lebih baik ya, karena kalau postal mail dan email, interaksinya tuh
nggak natural gitu. Jadi dikirim, tunggu dulu responnya, dikirim balik. Nanti kalau mau ngerespon lagi, kirim balik. Ada lead time di situ dan akan memakan waktu dan juga jadinya nggak natural diskusinya. Yang kelima, internet. Kita bisa gunakan form-form yang ada di internet untuk bisa menggali lebih lanjut mengenai respon dari customer. Jadi 5 ini yang bisa digunakan. Kalau menurut saya pribadi, dan berdasarkan pengalaman saya, tentu saja yang paling bagus adalah face-to-face interaction. Tapi balik lagi, semua ada positif negatifnya. Kalau memang kita punya waktu yang sangat terbatas untuk tahap ini, kita bisa gunakan internet atau telepon. Untuk postal mail dan juga email, karena interaksinya tidak natural, mungkin saya agak jarang pakai ya. Hampir nggak pernah sebenarnya. Kalaupun harus lewat internet, biasanya saya gunakan form survei yang Google Form atau SurveyMonkey untuk supaya bisa menggali dengan lebih cepat dan lebih dalam daripada email. Kita harus nunggu responsnya dia. Dia juga mungkin lebih susah untuk ngisinya ya dibandingkan dia tinggal buka form dia langsung isi-isi di internet. Lalu masuk ke tahap yang keempat, bagaimana kita mengkomunikasikan konsepnya. Ada 9 cara yang umum digunakan. Dari cara yang paling sederhana, nomor 1, verbal description. Mungkin saja belum ada gambarannya, mungkin saja belum ada prototipenya, benar-benar kita secara verbal mendeskripsikan, kita ngomong. Jadi kita mau buat sebuah produk yang bentuknya seperti ini, fungsinya seperti ini, produk ini punya kemampuan untuk bla 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 dan seterusnya. Itu yang paling sederhana. Makin bawah, makin kompleks, makin mahal, tapi di satu sisi makin mudah dalam menjelaskan. Saya tidak menyarankan sebenarnya verbal description ya, karena dalam menilai produk, sebisa mungkin ada experience kita melihat gambarnya, atau bahkan lebih bagus lagi kita punya hands-on experience, kita bisa memegang, menggenggam, merasakan waktu kita pegang gimana rasanya, waktu kita pakai gimana rasanya, seperti itu. Yang kedua, sketch, dari mulai sketsa tangan ataupun sampai gambar yang lebih detail, prototype, projection, dan sebagainya. Lalu foto atau hasil rendering ini ya, jadi kalau sketsa mungkin hasil gambar tangan, kalau foto dan juga rendering lebih detail lagi, biasanya menggunakan computer aided design atau CAD. Lalu storyboards ini gambar dilengkapi dengan sebuah cerita, ya, sehingga lebih lengkap keterangannya dibandingkan dengan sketch saja. Tapi tentunya effortnya juga makin ke bawah makin berat. Ya, jadi disesuaikan mau yang mana. Ya, kalau produksinya lebih kompleks, produksinya cukup kompleks, saya sarankan yang bawah-bawah ya, minimal ada sketsa, foto, storyboards, ataupun kombinasi ya. Lalu selanjutnya video dan simulation ini agak dekat ya, jadi saya gabungkan. Jadi biasanya simulasi dibuat dalam bentuk video, atau simulasi juga bisa langsung di depan customer-nya. Tapi kalau misalnya tiap kita ngetesnya itu satu persatu akan makan waktu ya. Kalau kita simulasiin di depan customer-nya secara langsung, lewat video akan lebih mudah karena tinggal kita putar ulang. Effortnya akan jauh lebih mudah. Interaktif multimedia. Jadi kalau di sini menggunakan media yang bermacam-macam ya, termasuk di sini virtual reality. Kalau misalnya kita belum bisa membuat prototipe yang fisik, kita bisa buat prototipe virtualnya. Ya, kalau CAD mungkin 2 dimensi nggak kebayang, kita bisa buat VR-nya misalnya. Itu bisa termasuknya interaktif multimedia. Atau physical appearance model. Physical appearance model ini agak sedikit berbeda dengan working prototype. Jadi dia sudah fisik bentuknya ya. Tapi dia itu hanya menggambarkan beberapa fiturnya saja, nggak semua. Misalnya ini kita lihat physical appearance dari, ini kalau kita lihat termogan ya di bawah sini. Dia belum bisa berfungsi, tapi kita sudah bisa punya hands-on experience-nya. Waktu dipegang rasanya gimana? Enak nggak digenggamnya? Begitu juga dengan ini teleponnya yang di atas. Itu contohnya physical appearance model. Jadi benar-benar yang kita tonjolkan adalah physical desainnya dulu. Dalamnya belum berfungsi ya nggak apa-apa. Dan ini yang lumayan lengkap ya, itu working prototypes. Ya. Dibandingkan dengan nomor 1 sampai 8, ciri-ciri working prototypes adalah prototipe fisik. Kalau produknya fisik ya, kalau aplikasi ya prototipenya bentuk maya. Tapi sudah bisa working. Working dalam arti di sini
fungsinya sudah bisa berjalan. Meskipun mungkin ada penyederhanaan. Misalnya dimensinya lebih kecil atau materialnya tidak sesuai dengan produk aslinya, itu nggak apa-apa. Yang penting bentuknya sudah sesuai, fungsinya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini contohnya prototipe mobil digunakan untuk destructive test atau uji tabrak. Lalu ini shaver untuk pencukur kumis ya. Ini yang physical appearance-nya. Lalu ketika dibuat working prototype-nya jadi seperti ini. Ini beberapa contoh bagaimana mengkomunikasikan konsep. Semuanya trade-off ya. Ada yang effortnya mudah, tapi juga nggak gitu bagus untuk dikomunikasikan. Ada yang effortnya sulit, tapi akan sangat memudahkan customer dalam membuat keputusan respon apa yang akan dia berikan. Jadi silahkan ditentukan ketika mau mengembangkan produk, mau di tahap yang mana. Saran saya kalau punya waktu dan juga biaya, makin ke bawah, ini 7, 8, 9, itu akan semakin menghasilkan hasil tes yang bagus. Karena si bentuk komunikasinya itu sudah semakin mendekati produk aslinya. Ini beberapa contoh matriks ya, antara bentuk dari pengkomunikasian suatu produk atau suatu konsep produk dengan bagaimana cara untuk mensurveinya, survei formatnya. Ya, jadi kalau misalnya untuk face to face, hampir semua jenis komunikasi bisa digunakan. Nah, untuk telepon terbatas pada verbal description karena ini ceritanya teleponnya bukan video call ya, telepon biasa. Tapi kalau video call beda lagi. Ya, jadi untuk setiap survei format itu cara mengkomunikasikannya terbatas ya, kecuali face to face paling lengkap ya. Maka saya sarankan kalau memang waktu dan biayanya ada, face to face akan menghasilkan data yang lebih bagus. Lalu yang kelima, measure customer response. Kita sudah punya populasinya, sample size-nya, kita sudah punya survei format, kita sudah punya media untuk mengkomunikasikannya. Selanjutnya adalah kita mengumpulkan, mengambil datanya. Ada 3 hal yang biasanya kita lakukan di tahap ini. Yang pertama, kita meminta customer untuk memilih. Misalnya kita punya 5 alternatif, yang mana kira-kira yang paling bagus. Minta preferensi customer. Lalu yang kedua, biasanya juga kita tanyakan, gitu, kenapa milih yang ini? Apa positif negatifnya dari masing-masing? Ya. Kalau minta preferensi dari customer aja, kadang kita bingung ya, kenapa ya dia milih ini? Tambah juga dengan wawancara yang tidak terstruktur ya, untuk menggali. Apa dasar pemikiran dia, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan ketika berinteraksi, lalu kenapa mereka milih yang ini, kenapa mereka tidak memilih yang ini. Dan yang ketiga juga minta intention to buy-nya. Ya, measure purchase intention. Apakah kalau misalnya ditanyakan ya biasanya, kalau saya hari ini meluncurkan produk tersebut ke pasar, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Pasti beli, mungkin beli, ragu-ragu, mungkin tidak beli, atau pasti tidak beli. Dari respons ini kita bisa menentukan, kita bisa mengestimasi purchase intention-nya orang segimana jauh. Kalau mayoritas orang pilih yang E, definitely would not buy, maka ya jangan dilanjutin ya, udah pasti nggak laku nanti. Kita harus perbaiki lagi atau kita iterasi kembali dari pengembangan konsep. Lalu yang keenam, setelah di tahap kelima, kita benar-benar measure menggunakan media komunikasi, survei format yang sudah kita rencanakan, lalu kita ambil datanya ke semua sampel size yang sudah kita tentukan. Selanjutnya di tahap yang keenam, kita sudah punya data, kita interpretasi hasilnya. Kalau ada satu konsep yang mendominasi, maka kita mudah ya, ya udah pilih aja yang itu. Atau kalau misalnya ada yang beberapa yang mendominasi, kita perlu konsiderasi lebih lanjut. Mau kita gabung atau mau kita refine lagi masing-masing, atau mau kita buat beberapa varian. Jadi kalau misalnya ada 2 atau 3 yang sama-sama dominan, nggak ada yang lebih dominan satu sama lain, ya udah bikin aja 3 varian berbeda. Toh tiga-tiganya punya pasarnya masing-masing. Tadi itu terkait dengan mana yang mau kita pilih, karena salah satu
hal yang menyebabkan kita harus melakukan konsep testing adalah ya kita mau pilih dan kita mau pastikan dia layak untuk kita kembangkan lebih lanjut sampai jadi produknya dan kita jual. Selain kita memilih, selain kita merefine konsep produknya, ada kalanya juga kita perlu melakukan forecasting terhadap produk yang mau kita kembangkan. Nanti kalau kita komersialisasi, kira-kira kita bisa jual berapa? Ini juga yang akan menjadi baseline ketika kita nanti akan membuat production ramp up di fase terakhir dari pengembangan produk. Kira-kira kita mau produksi berapa di awal? Kita bisa gunakan persamaan berikut, ya, di mana Q adalah quantity dari produk yang kita ekspektasikan akan terjual. Ya, jadi berapa forecast-nya? Gitu. Kita kira-kira bisa jual berapa during a time period. Biasanya ini kita gunakan sebulan atau setahun atau 5 tahun. Tentuin dulu time horizons-nya berapa. Kalau saya biasanya pakai setahun, ya, umumnya setahun pakainya. Jadi kita mengestimasi nih kira-kira dalam setahun akan laku berapa nih produk. Jadi kita tahu berapa yang harus diproduksi di bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Rumusnya adalah N dikali A kali P. N adalah number of potential customers expected. Berapa jumlah potensial customer kita. Misal, kalau kita jual susu bayi, misal susu bayi ada banyak ya. Salah satunya adalah Morinaga Chill Kids, kalau kalian tahu. Itu adalah salah satu susu bayi termahal yang memang targetnya adalah menengah ke atas. Maka pasar potensialnya Morinaga Chill Kids ini bukan semua ibu-ibu yang punya anak balita di seluruh dunia. Tapi kita lihat secara geografis, oh Morinaga ini belum diekspor misalnya. Berarti pasarnya adalah ibu-ibu yang punya anak di Indonesia. Apakah semuanya? Enggak. Ibu-ibu yang punya anak yang memang perlu minum susu bayi. Berarti anggaplah usianya balita ya. Keluar lagi lebih spesifik. Lalu apakah semua ibu-ibu yang punya balita pasti beli? Pasti menjadi potensial customer? Oh enggak. Enggak semua mampu beli Morinaga karena ada susu bayi juga yang kalangannya menengah ke bawah. Maka perlu lagi cari data. Berapa jumlah ibu-ibu di Indonesia yang punya anak balita dan dia itu penghasilannya menengah ke atas mampu beli susu Morinaga Chill Kids. Nanti disegmentasiin seperti itu, ya namanya STP, Selecting, Targeting, Positioning. Ya, jadi kita dapat berapa target marketnya yang benar-benar cocok untuk membeli produk kita. Itulah yang disebut potential customers. Anggaplah ternyata ada 200.000 ibu-ibu yang punya anak balita, punya penghasilan menengah ke atas, berpotensi untuk beli Morinaga Chill Kids. Maka nilai itulah yang akan menjadi nilai N. Lalu selanjutnya ada nilai A. Nah, untuk melakukan forecasting, kalau tadi ceritanya N-nya ada 200.000, nggak berarti 200.000 itu akan beli semua kan ya. Karena di segmen yang sama mungkin ada pemain-pemain yang lain juga. Nah, maka A adalah sebuah nilai fraksi untuk kira-kira kita bisa nyediain produk berapa dan juga kira-kira customer tuh berapa yang aware terhadap adanya si produk susu Morinaga Chill Kids ini. Fraksi itu nilainya 0 sampai 1 ya, bisa 0,5, 0,6. Ya, masalahnya kalau tadi 200.000 wanita yang potensial customer yang akan beli susu Morinaga Chill Kids. Apakah kita sanggup memenuhi 200.000 unit susu itu selama seminggu misalnya kalau anak-anak. Kalau konsumsi anak-anaknya itu seminggu sekali, seminggu satu kaleng misalnya. Apakah kita sanggup menyediakan 200.000 per minggu? 200.000 kaleng per minggu. Kalau enggak, berarti kan fraksinya enggak satu ya. Kurang lebih seperti itu cara menentukannya. Kalau kita sanggupnya, 50.000. Ya, maka berarti kan seperempatnya kurang lebih ya, per minggu. Kita harus progresif lagi ke per tahun, karena kita pakai time frame-nya per tahun.
tadi seperti yang saya bilang di awal. Nah, A ini selain dipengaruhi oleh availability of product, juga dipengaruhi oleh customer aware bahwa produk itu ada. Nah, dari 200.000 itu, nggak mungkin 200.000-200.000-nya tahu ada Morinaga Chill Kids di dunia ini. Maka kita pertimbangkan juga selain availability dari produknya juga awareness dari customer-nya. Ketika kita bicara misalnya tentang Aqua, mungkin awareness-nya 100%, maka Aqua nilai A-nya pasti relatif besar ya, mendekati 1. Tapi kalau kita bicara tentang Morinaga Chill Kids yang mungkin kalian juga belum tentu pernah dengar ya, maka nilai A-nya nggak mungkin 1 ya, pasti 0, sekian yang mewakili sebuah fraksi bahwa yang potensial customer yang aware itu nggak 100% aware. Dan customer yang aware pun belum tentu dia mau beli misalnya ke Jogja department store, belum tentu si Morinaga ini ada, selalu available barangnya. Ya, makanya A itu menentukan fraksi tersebut. Lalu yang terakhir adalah P, yaitu probabilitas ketika customer aware, lalu ketika barangnya available, ada probabilitas orang mau beli produknya. Meskipun 200.000 ibu-ibu itu termasuk potensial customer-nya Morinaga, terus ternyata dapatlah fraksi A itu 0,5 setengahnya. Belum tentu 100.000 ibu-ibu mau beli. Taunya mau beli atau enggak dari mana? Dari data yang kita sudah peroleh tadi mengenai kira-kira dari sampel size yang kita miliki, berapa yang pasti beli dan berapa yang mungkin beli. Kalau dia yang nggak mungkin beli, ya nggak perlu kita hitung ya. Maka selanjutnya kita perlu menghitung P-nya berapa. Rumus P adalah C definitely, F definitely, plus C probably, F probably. Definitely adalah semua sampel yang kita sudah dapatkan yang mengisi nilai pasti beli. Sedangkan yang probably adalah semua sampel kita yang fraksi sampel kita yang mengisi mungkin akan beli. Itu adalah nilai F-nya. Jadi tadi kan kita sudah tanya ya, misal kita punya 500 sampel 500 target customer kita, 100 orang diantaranya mengisi pasti beli kalau ini produk ada hari ini. Ya, maka fraksi dari F definitely-nya adalah 1/5. Terus ternyata yang probably adalah 200 orang dari 500. Maka fraksi F probably adalah 2/5. Nah, setelah itu ada juga calibration constants. Ini adalah sebuah konstanta dengan pertimbangan bahwa yang ngomong pasti beli itu belum tentu pasti beli. Yang ngomong mungkin ada beli, mungkin akan beli, itu juga nggak pasti beli kan. Jadi kita nggak bisa jadikan itu sebagai probabilitas sempurna. Maka ada sebuah konstanta yang mengkalibrasi. Kira-kira berdasarkan pengalaman, kalau orang yang ngomong definitely beli, itu dia punya probabilitas beneran pasti beli, itu di angka 0,1 sampai 0,5. Sedangkan untuk yang ngomong probably beli, dia itu punya probabilitas benar-benar beli itu 0 sampai 0,25. Yang pasti, dalam kita menentukan, yang definitely itu pasti lebih besar nilai C-nya dibandingkan yang probably. Typically, banyak tim pengembang produk menggunakan nilai C definitely itu 0,4, sedangkan yang probably 0,2. Artinya adalah untuk orang tadi ya, 100 orang yang bilang definitely pasti saya beli kalau hari ini ada. Itu mungkin yang beneran akan beli itu hanya 40%-nya aja. Sedangkan yang bilang probably itu mungkin hanya 20%-nya aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga singkat cerita kita akan dapat nilai Q-nya berapa. Dari nilai Q itu kita bisa mengestimasi nanti di tahapan production ramp up di bagian akhir pengembangan produk. Kita harus nyiapin mesin berapa, kita harus buat sistem produksi gimana supaya bisa memenuhi forecast demand yang sudah kita peroleh di sini. Contoh, electric scooter ini ceritanya punya 2 segmen pasar, maka dia membuat 2 forecast yang berbeda. Yang pertama adalah dia electric scooter ini dijual untuk
sebagai transportasi pribadi dari orang yang mau pakai electric scooter sebagai pemakaian pribadi. Nah, untuk segmen pasar yang ini, itu diperoleh 150.000 potensial customer. Lalu dia punya nilai A itu 0,25 dengan mempertimbangkan past experience ya. Jadi ceritanya si electric scooter ini sebelumnya juga dia sudah punya electric scooter dan dia ini produk baru aja gitu. Jadi dia sudah punya bisa dapat nilai A dan P-nya itu dari past experience data masa lalu. Singkat cerita diperoleh Q-nya adalah 6.000 units per year. Sedangkan ada segmen satu lagi electric scooter itu dijual kepada college students ya, di mana ini spesifik ke pelajar di college yang akan pergi sekolah dan pulang sekolah itu pakai skuter ini karena jaraknya relatif dekat. Untuk yang segmen satu lagi itu diperoleh Q-nya 30.000 units per year. Ya, maka dia punya total estimasi forecastingnya selama setahun itu dia butuh 36.000 unit. Maka nanti kita bisa breakdown, jadinya sebulan kita harus siapin stok berapa. Dari situ kita jadi bisa dapat berapa yang harus diproduksi. Ketika kita sudah tahu berapa estimasi yang harus diproduksi, kita bisa tahu bagaimana sistem produksinya akan kita buat. Berapa mesin yang dibutuhkan, berapa pekerja, dan lain-lain. Jadi itu ya, cara untuk melakukan forecasting terhadap konsep produk yang kita sudah dapatkan, yang kita sudah anggap layak. Kira-kira nanti mau produksi berapa? Kira-kira nanti bakalan laku berapa? Bagaimana purchase intention dari potensial customer kita? Nggak usah pikirin yang bukan potensial customer, karena mereka meskipun punya probabilitas untuk beli, tapi probabilitasnya itu sangat rendah. Yang kita fokuskan adalah target market kita siapa, fokus di situ. Dan yang ketujuh, tahap terakhir adalah refleksikan. Ya. Apakah konsep kita sudah buat itu sudah dikomunikasikan dengan tepat? Ya, dengan memilih tadi nomor 1 sampai 9 kalian mau bagaimana, media apa yang dipakai untuk mengkomunikasikan, apakah sudah tepat atau belum. Lalu desain konsep yang mana? Tadi ya berdasarkan hasil interpretasi kita refleksikan. Jadinya yang mana? Apakah mau dikombinasikan? Apakah mau pilih satu yang paling bagus saja? Atau mau bikin beberapa varian? Silahkan direfleksikan. Lalu apakah kita sudah memfollow up user feedback-nya dengan baik? Ada kalanya kita perlu memfollow up lagi ya. Misalnya user bilang, kayaknya produk ini kurang kayak gini. Lalu kita refine dulu nih, atau kita kombinasikan. Kita follow up lagi. Yang gini bukan yang kamu mau. Lalu yang terakhir, terkait forecasting tadi yang saya jelaskan ya. Apakah forecastingnya konsisten? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kita perlu melakukan iterasi? Itu kita refleksikan bersama dengan tim pengembang produk. Kalau semuanya sudah oke, kita bisa lanjutkan ke fase yang selanjutnya dalam konsep development, yaitu menentukan spesifikasi final, lalu mempersiapkan untuk tahap detailing design dari konsep yang sudah terpilih tadi. Sekian pembelajaran dari saya mengenai konsep selection dan juga konsep testing pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas effort dan juga semangatnya untuk mengikuti kedua part video saya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu dalam belajar. Ingat, kesuksesan kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa membantu dan memfasilitasi. Tapi kita yang harus berjuang sendiri. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.